Sain. Saya dari kelompok 1. Halo semua, perkenalkan saya Sandi Wujurandi Sebayang. Saya berasal dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajil Argit Gintingmani dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Odile Ginting. Saya dari kelompok 1. Halo semua, perkenalkan nama saya Kiara Margasari dari kelompok 1 yang berasal dari kelas 10 E4. Halo semuanya, perkenalkan aku Akbar Berkasa Sindulingga dari kelompok 1. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, jadi pada video kali ini, tugas yang diberikan kepada kami adalah mengkampanyekan budaya cinta damai dan anti kekerasan. Nah, terkait hal tersebut, kami akan merumuskan beberapa masalah yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Selamat menyaksikan! Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Namun, pada praktiknya, perbedaan tersebut terkadang dijadikan alasan atas terjadinya konflik dan munculnya budaya kekerasan dan intoleransi. Konflik yang dapat terjadi antara lain terkait masalah sara. Penyebab konflik melibatkan banyak faktor, antara lain kesukuan dan fanatisme yang berlebihan, sentimen agama, dan kesenjangan sosial. Perbedaan yang ada tidak menjadikan kita tidak dapat bersama. Nah, jadi bagaimana kita harus menyikapi perbedaan tersebut? Nah, cara kita menyikapi perbedaan tersebut adalah dengan cara menghargai dan menghormati antara perbedaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kita juga sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus tetap menjadi satu, yaitu kita harus tetap menjaga persatuan NKRI. Selanjutnya, untuk menghargai perbedaan ini, dibutuhkan sikap toleransi dan empati. Oleh karena itu, kita harus tetap mengembangkan kedua sikap tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada tersebut harus kita hargai. Jangan malah menjadi perbedaan tersebut yang membuat kita menjadi terpecah ataupun menciptakan konflik-konflik yang baru. Nah, teman-teman, selain itu, perbedaan ini juga memiliki dampak positif, yaitu kita dapat menjadikan itu sebagai wadah edukasi dan dapat sharing dengan teman-teman untuk menambah ilmu antara perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya dalam perbedaan suku, kita jadi tahu apa aja suku-suku tersebut, apa aja budaya-budaya dari masing-masing suku tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait konflik dan kekerasan berlatar sara di masyarakat. Nah, pertanyaan tersebut antara lain, Apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik kelompok berdasarkan sara di tengah masyarakat? Nah, faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat yaitu apabila adanya kesalahpahaman ataupun pandangan negatif dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selain itu, biasanya konflik ini terjadi apabila ada seseorang ataupun suatu kelompok yang memanfaatkan perbedaan tersebut untuk memperoleh kekuasaannya. Mengapa perbedaan suku, agama, dan ras seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik di masyarakat? Hal itu dapat terjadi dikarenakan loyalitas terhadap satu kelompok atau kesetiaan. Jika satu kelompok tersebut mengalami ancaman, maka akan terjadi suatu konflik. Terima kasih. nah untuk soal yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam konflik sara? Nah, orang yang terlibat dalam konflik sara adalah orang-orang ataupun individu maupun kelompok sosial lainnya. Nah, biasanya orang yang menjadi pemicu ketegangan dalam konflik tersebut adalah orang-orang yang berasal dari politik, yang biasanya mereka menggunakan konflik tersebut untuk meraih kekuasaan. Nah, orang yang meredam konflik tersebut adalah pemimpin-pemimpin ataupun orang politik yang berpengaruh dalam suatu daerah. Untuk soal yang nomor 4, kapan konflik sara mulai muncul di masyarakat? Nah, konflik sara mulai muncul di masyarakat bisa terjadi kapan saja. Namun, sering sekali konflik tersebut terjadi apabila ada krisis ekonomi ataupun keadaan politik yang sedang tidak stabil. Untuk soal nomor 5, di mana sajakah sering terjadi konflik sara? Nah,
konflik SARA tersebut sering sekali terjadi pada wilayah ataupun tempat yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, ataupun hal-hal yang menjadi perbedaan lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menumbuhkan rasa toleransi dan empati yang cukup tinggi. Makanya, apabila terjadi permasalahan tersebut, itu disebabkan oleh faktor masyarakatnya yang tidak memiliki rasa sikap empati dan toleransi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana cara mengatasi dan mencegah konflik yang berhubungan dengan perbedaan SARA agar tidak berkembang menjadi kekerasan dan intoleransi di masyarakat. Nah, jawabannya itu, adapun cara mengatasi konflik SARA dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan tentang toleransi keberagaman, meningkatkan dialog antara kelompok yang berbeda, dan memperbaiki sistem sosial yang adil. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjamin kebebasan beragama. Selain itu, penting bagi media untuk berperan dalam menyebarkan informasi yang objektif dan menghindari provokasi yang dapat memperburuk perbedaan. Nah, oleh karena itu, mencintai budaya damai dan anti kekerasan berarti menghargai perbedaan, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik, serta menolak segala bentuk kekerasan. Sikap ini mencerminkan toleransi, empati, dan saling menghormati demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil bagi semua. A few moments later. Kiara Kalau mama. Anti kekerasan berarti menghargai perbedaan. Jadi, ulang. Nama saya Kiara Martasari.